Manajer PLN UPP Nusra 3 Kasirun usai ekspos rencana energi panas bumi bersama pemerintah dan DPRD Lembata kepada awak media menjelaskan bahwa sebelum melakukan kegiatan geotermal energi baru terbarukan, pihak PLN akan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan dan pengembangan akses menuju panas bumi. Dijelaskan Kasirun, program pengembangan eksplorasi panas bumi sudah masuk dalam RPTL dan menjadi keputusan pemerintah, sehingga dirinya yakin program ini akan berjalan 100% secara baik. Izin lingkungan sudah ada, termasuk pertimbangan dampak konstruksi maupun dampak operasional, dan ini sudah melalui pembahasan bersama para ahli. Ini kami mengadakan ekspos kepada pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan juga kepada DPRD Kabupaten Lembata. Intinya adalah kami menyampaikan rencana pembangunan PLTP yang berlokasi di Atadei, dan kami kita dukungan terhadap semua pihak, baik pemerintahan, dari DPRD maupun dari masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada. Kami ingin pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan tentunya adalah hasil dari sinergi dari antara PLN dan pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Kami cukup apresiasi dengan pemerintah Kabupaten Lembata yang sangat-sangat mendukung terhadap kegiatan kami untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Lembata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan dari Ketua DPR beserta timnya. Demikian mungkin. Ini kira-kira kapan mulai rencana eksploitasinya? Ini sesuai jadwal tadi diperkirakan nanti di 2025 sudah ada yang bisa beroperasi. Ya. Itu maksudnya beroperasi itu mulai dieksploitasi? Betul. Ya. Nanti setelah pembebasan lahan ini nanti kita akan melakukan pekerjaan site development ataupun juga melakukan pembangunan atau penguatan akses agar akses menuju ke lokasi sudah bisa segera dipakai dan digunakan untuk membawa alat-alat ke dalam ke lokasi tersebut, ke lokasi proyek tersebut. Ini dipastikan dari ya, ini karena begini, di Lembata ini kan rencana pengembangan panas bumi ini kan sudah beberapa kali. Dari bupati pertama sampai periode ini. Sekarang dimulai lagi. Masyarakat juga mulai agak kurang barang-barang ini. Itu seberapa bisa tidak dijelaskan? Pak Pemret meyakinkan masyarakat ya terkait Ya, oke. Program kami sudah tercantum di RPTL ya. RPTL adalah suatu bentuk dari keputusan pemerintah melalui SDM yang ditugaskan untuk mengerjakan ke PLN. Jadi PLN adalah yang akan melaksanakan keputusan pemerintah terkait RPTL adalah program untuk penyediaan tenaga listrik, dan itu adalah bagian dari RPTL untuk PLTP Atadei ini. Jadi kami yakin 100% ini akan berjalan karena ini adalah program yang sifatnya green energy, ya, artinya kita sudah dalam tahap untuk menggunakan energi baru terbarukan yang sudah menjadi program pemerintah. Ini kami bertemu dengan masyarakat juga, memang di masyarakat akar rumput itu belum tahu banyak tentang proses ini, misalnya terkait juga dengan dampak-dampaknya. Karena sejauh ini bagaimana upaya PLN terhadap untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan dampak dan bagaimana mitigasinya? Ya, jadi sebenarnya kami sudah melakukan kajian izin lingkungan ya. Izin lingkungan yang sudah kami dapat adalah UKL UPL. Jadi di dokumen tersebut ada dampak dari konstruksi maupun operasi yang sudah menjadi pembahasan dengan dengan staf tenaga ahli ya, mungkin tentunya ya, dari perguruan tinggi maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan itu sudah dinyatakan bahwa kegiatan ini tidak ada
potensi bahaya yang terhadap masyarakat, karena hal-hal yang dampak dari proses operasi maupun konstruksi ini sudah dihitung dibandingkan dengan baku mutu yang ada di undang-undang atau peraturan. Jadi sejauh ini belum ada ya yang dampak yang kemungkinan tidak bisa kita kelola. Jadi semuanya sudah kita kelola melalui kajian AMDAL, Bapak. Ya, mungkin itu. Beberapa hari lalu kan ada aksi penolakan terhadap pemanfaatan geothermal. Tadi kira-kira sikap PLN seperti apa? Ya, kami akan mencoba melakukan pemahaman, mendekati mereka. Artinya nanti mungkin kita adalah sudah dalam tugas untuk pemenuhan energi baru terbarukan, bahwa ini adalah merupakan kebanggaan daerah Lembata, merupakan bagian yang menjadi program pemerintah untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. Mudah-mudahan tujuan itu akan membuat mereka mendukung terhadap kegiatan kami ya. Jadi ini adalah program pemerintah sebenarnya ya. Apalagi ini adalah kalau menurut saya proyek favorit atau proyek dominan yang karena menggunakan energi baru terbarukan. Proyek ya unggul lah kalau di PLN sekarang, karena itu adalah proyek dengan menggunakan energi baru terbarukan. Agendanya transisi energi. Siap, betul ya, karena kita udah kita akan mengikuti regulasi dunia, dan secara Indonesia juga sepakat lah kita akan melakukan kegiatan aktivitas energi dengan menggunakan energi baru terbarukan dengan mengurangi emisi karbon. Ya. Satu lagi, tadi kan disampaikan bahwa ini akan ada pembebasan lahan. Apakah pembebasan lahan? Apakah masyarakat tadi pemilik lahan di seputaran Sukabumi ini sudah sepakat untuk dilakukan ini? Jadi ini kan pembebasan lahan ini akan bertahap ya. Ini nanti akan kami lakukan sosialisasi dan melakukan identifikasi kepemilikan lahan. Setelah itu nanti jika sudah dirasa identifikasinya sudah valid, siapa pemiliknya dan apa alas haknya, kita akan melakukan perhitungan ganti kerugian ya, perhitungan untuk ganti kerugian yang dilakukan oleh KJPP, badan independen yang tidak bisa kita intervensi terkait dengan penilaian yang akan dilakukan dalam nilai aset yang akan nanti akan kita ambil, dan nilainya itu adalah nilai independen, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Jadi saya rasa itu nanti sudah bagian yang fair ya, karena tadi ada permintaan untuk hal yang terbukanya yaitu dengan kami tidak membuat harga sendiri tapi dengan menggunakan KJPP, dan itu sudah dilakukan di seluruh instansi maupun BUMN tempat lain. Saya terakhir, kebutuhan lahan di sana untuk membangun PLTP sendiri berapa besar? Jadi untuk 2 wellpad dan akses yang akan kita bangun, kami memerlukan 4,65 hektar. Jadi tidak mencapai 5 hektar ya, 4,65 hektar ya. Kalau proyek geothermal ini bukan hal baru di NTT, ada juga di Mataloko, ada juga di Ulumbo ya. Betul. Dan kami juga melihat bahwa ada persoalan di sana, misalnya terkait matinya lahan, terus warga juga yang terdampak karena ISPA dan segala macam. Nah, jika sesuatu terjadi di proyek geothermal di Lembata, bagaimana PLN untuk menyikapi ketika ada hal buruk yang mungkin terjadi yang mengganggu kehidupan masyarakat di sana? Ya, mungkin saya belum update dengan yang di Lembata ya, tapi tentunya PLN tidak mungkin akan lepas tangan dengan hal-hal yang sifatnya membahayakan ya. Nanti tentunya akan turunkan tenaga ahli atau mungkin konsultan ahli. Jika memang itu benar terjadi, kita akan melakukan antisipasi atau penanggulangan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan membahayakan di sana. Kami akan punya tanggung jawab penuh lah terhadap aspek-aspek seperti itu ya, terhadap
kerugian atau mungkin dampak yang sifatnya merugikan. Ya, nanti akan kita tanggulangi, kita kelola sehingga hal-hal tersebut tidak membuat dampak yang lebih berbahaya lagi. Secara seperti itu, kita akan bertanggung jawab, PLN akan bertanggung jawab dengan hal seperti itu. Mungkin yang terakhir ini apa? Terakhir. Tadi ini kan daerah patahan. Apakah itu tidak memperparah atau apa? Risiko bencana? Ini kan daerah patahan. Kan misalnya 79 ada bencana Waitaba dan segala macamnya itu kan dia tadi. Nah, ini daerah patahan, dekat sekitar itu. Lalu sekarang ada pengeboran panas bumi. Ya. Apakah itu tidak memperparah kondisi? Ya, kalau patahan itu adalah kondisi alam ya menurut kami. Jadi sebenarnya lebih ke dampak terhadap bangunan kami, Pak. Bangunan PLTP yang akan kami bangun. Jadi kalau terkait patahan atau peristiwa gempa bumi itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan kami yang menimbulkan menjadi kejadian tersebut. Tetapi kami tetap mempertimbangkan dari faktor keselamatan dari bangunan kami yang tidak akan membuat kecelakaan atau mencelakai masyarakat sekitar. Tentunya dengan melakukan engineering yang sesuai dengan kondisi kontur tanah yang sering terjadi gempa. Jadi itu bisa kami lakukan dengan melakukan perhitungan engineering karena berada di kawasan potensi gempa. Jadi itu mungkin yang akan kita antisipasi. Lebih ke bangunannya. Betul, Bapak. Kalau kita untuk mencegah, kalau pengeboran itu kapan itu? Pengeboran itu masih di 2025 sepertinya nanti. Ya. Nanti mungkin detailnya akan kami update lagi ya untuk pengeborannya karena masih agak lumayan jauh. Penjabat Bupati Lembata Paskalis Tapo Bali menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta pihak PLN untuk melakukan sosialisasi dan membagi informasi secara detail kepada masyarakat tentang dampak negatif eksplorasi panas bumi ATADI. Ditanya terkait daerah patahan, Paskalis menjelaskan bahwa pemerintah juga meminta agar saat dilakukan sosialisasi PLN untuk hadirkan ahli geotermal dan ahli geologi agar menjelaskan secara detail wilayah tersebut kepada masyarakat ATADI. Tadi itu memang kita sangat berterima kasih karena dia datang secara baik lalu menyampaikan surat kepada kita, lalu kita juga supaya jangan sampai ada konflik lapangan, kita menghadirkan semua pihak yang berkepentingan untuk mendengar tahapan-tahapan mereka selanjutnya. Dan tadi kan kita semua sama-sama mendengar bahwa ada banyak hal yang diperoleh dari lapangan, baik oleh DPRD dalam kunjungan kerja maupun dari Pak Camat atau informasi-informasi lainnya, sehingga semuanya sudah terbuka. Dan permintaan kita tadi adalah dia perlu melakukan sosialisasi yang lebih detail untuk melibatkan semua pihak, terutama masyarakat terdampak, sekaligus menginformasikan secara detail juga dokumen kajian lingkungan hidupnya, sehingga menjadi awasan bagi masyarakat di wilayah terdampak maupun kita sebagai pemerintah apabila terjadi hal-hal negatif terkait dengan kegiatan konstruksi dan seterusnya, apabila semuanya sudah berjalan secara normal gitu. Dan tadi kan dia menyangkut ini kan tadi yang saya tanya juga nih beliau tadi. Ya. Ini kan soal tadi ini kan daerah patahan. Ya. Apakah tidak ada ini dampak lain? Nah itu tadi kan saya minta supaya nanti pada saat sosialisasi itu beliau menghadirkan bukan hanya ahli geotermal, tetapi juga ahli geologi, supaya bisa menjelaskan kepada publik. Dan mereka yang expert di bidangnya itu kan lebih bagus menjelaskannya, sehingga publik bisa menanya hal-hal yang dikhawatirkan, ditakutkan. Nah, mereka yang ahlinya itu yang menjelaskan kepada kita, supaya kita clear, tidak ada persepsi atau opini ataupun tafsir yang berbeda dari secara teknis maupun secara sosial ekonomi. Seperti itu. Ini kan dia akan menghasilkan tenaga listrik yang cukup besar. Ya. Apakah ini hanya untuk dijual untuk mendapatkan tambah pendapatan negara, ataukah ada rencana lain lagi setelah dibangun? Jadi tadi kita tanya
potensi kalau sesuai dengan penelitian geotermal awal di zamannya almarhum Ade Manuk itu kami baca kurang lebih 40 megawatt. Tapi dilihat dari kebutuhan kita di sini, itu ya kurang lebih 5 megawatt lebih sedikit. Nah, jadi mereka itu mengambil 2 kali 5 megawatt menjadi 10 ya, untuk antisipasi pencadangan sampai 2035 atau berapa tadi, untuk memenuhi khusus di kita saja. Nah, saya tanya lagi, bagaimana, apakah kita bisa menjual ke ke wilayah tetangga, kabupaten tetangga, misalnya Adonara Floating ke Pulau Adonara atau ke Flores Daratan melalui kabel bawah laut. Beliau bilang kalau sepengetahuan mereka kabel bawah laut itu kan mahal. Nah, lalu rusaknya juga mudah. Kalau sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki lagi, diganti, sehingga mereka sepertinya belum berpikir ke arah itu. Nanti lihat proyeksi pertumbuhan maupun geliat ekonomi kita dengan wilayah-wilayah tetangga, kabupaten tetangga. Kalau memang signifikan 10-20 tahun ke depan, maka bisa saja kebijakan itu akan dipikirkan lebih lanjut oleh pihak. Jadi sebelum-sebelumnya kan mereka sudah lakukan sosialisasi melalui Pak Camat ya, dengan Pak Kadis Perkintan juga hadir beberapa kali dengan mereka. Nah, jadi hari ini sebenarnya tujuannya dalam rangka konsolidasi, meminta dukungan kita maupun DPRD dan masyarakat untuk kelancaran proses pengadaan tanah. Begitu. Jadi ternyata tadi kita mendapat informasi tambahan. Kita juga meminta supaya ya kalau bisa sosialisasi lebih gencar lagi supaya tidak menimbulkan multitafsir di tengah publik.